Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, seiman, para sejawatan, para hamba Allah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya tidak lepas daripada belajar. Tidaklah dikatakan seseorang itu mengalami kebenaran di jalan Allah apabila dia tidak melaksanakan belajar, riyadhah dan mujahadah. Kalau sesuatu yang tidak melalui belajar, sudah pasti akan terlibat kepada perjalanan mempersekutukan Allah, baik dalam kebendaan maupun dalam pemahaman. Hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah, pada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah yang sangat kita muliakan ini, kita akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatnya derajat ibadah kita kepada Allah, tentunya dengan kita banyak mengetahui rahasia hakikat di dalam setiap perintah Allah. Yang mana pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang diri yang berdiri di dalam wujud Al-Fatihah, atau kita sebut dengan Fatihatun Nasun. Apa yang dikatakan Fatihatun Nasun? Umul Al-Fatihah itu Al-Quran, umul Al-Quran itu diri. Nah, mana diri yang dikatakan bersifat Allah pada diri? Inilah pembuktian bersifatnya Allah pada diri dengan Al-Fatihah, yang mana Fatihah ini perjalanan batin Allah dan maujud menjadi arasnya Allah di dalam diri sebagai diri hakikat. Di dalam Al-Fatihah itu secara hakikat kita mendapatkan sesuatu yang berdiri, dinamakan diri Al-Haqqullah, yang mana diri ini selalu
menjadi pengkabul setiap hajat dan ibadah umat. Inilah kodratnya diri al-haqnya Allah dengan sebutan diri yang satu atau diri dinamakan naman hak min Allah. Jadi kita lihat selama kita berdoa, apapunlah yang akan kita sampaikan kepada Allah, baik itu amal syahadah berupa solat, baik sa'diyah berupa doa atau hajat, semua dikabulkan dengan satu patah kata dinamakan amin. Nah, amin ini akan kita kupas tuntas. Mana sebetulnya kodrat amin yang dikatakan Allah sebagai diri yang menghadiri, sebagai kodrat diri yang menghadiri dan diakui oleh Allah sebagai diri yang sangat halus. Para hadirin dan jamaah, kalaulah kita tahu siapa kodrat diri dan mana kodrat diri kita di dalam Al-Fatihah, di dalam liputan batin Allah dan zatnya Allah, mana diri yang berdiri di dalam itu, maka diri itulah yang akan menghadiri setiap doa yang Allah katakan sifat iradahnya tinggi. Kalau diri itu yang dihadirkan dalam setiap kekuatan dan ibadah, maka diri itu dinamakan bersifat. Diri itu adalah sifatnya Allah. Jadi kalau berdiri kita dalam kodrat diri bersifat tadi, maka Allah akan mengatakan itu diri yang berkehendak. Maka kalau yang berkehendak, itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kalau kita berdoa memohon dalam kodrat diri yang hak, insya Allah Allah akan ijabah apapun yang akan kita sampaikan. Cukup dengan menghadirkan dirinya. Mana kodrat dirinya yang dikatakan iradah tadi, atau disebut dengan tubuh batin atau tubuh halus. Dikatakan tubuh batin, tubuh halus bukanlah tubuh bersifat nur, bukan juga tubuh bersifat zat. Kenapa? Kita tahu kalau yang dikatakan diri sifat nur itu adalah diri yang bisa lenyap. Makanya apabila kita bertahan dengan hakikat diri nur, maka kita akan kafir dalam ketenggelamannya. Apabila kita berdiri dalam diri yang zat, maka zat akan kembali menjadi wujud. Itu sifat Allah yang akan sirna. Jadi mana yang harus kita ikuti adalah diri yang Allah bersifat sebagai diri. Mana yang dikatakan diri bersifat sebagai diri, kita sudah pernah katakan. Allah pertama menyuruh kita man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Kita diperintahkan mencari dirinya, rabbahu, hu. Kalau hu itu keakuan bagi Allah. Maka Allah man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Nah, mana yang kenalilah diriku? Ya, orang siapa yang mengenali diriku, niscaya dia akan mengenal ketuhananku, kekuasaanku, Rabbahu. Nah, inilah. Jadi kalau kita mana diri yang bisa dikatakan al-haqullah, seperti kita telah pelajari bersifat Allah pada sifatnya, berarti sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu, dan dikumpulkanlah maujudun illallah. Nah, di sini kita sudah tahu la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakalimun illallah, la hayyun illallah, la ilmun illallah, sampai kepada la khadirun illallah. Maka itulah yang dikatakan diri al-haq, bukan yang tujuh. Kalau yang tujuh itu adalah bersifat. Nah, sementara kodrat dari yang tujuh itu adalah diri al-haqullah, yaitu diri yang sangat halus. Diri yang halus inilah yang dikatakan al-haqullah. Nah, ini yang disebut dengan sifat ayan kerajiah daripada maujudnya,
yaitu dari perumpamaan maujudullah yang dihalalkan, dan ayan sabitah itulah si wujud batin atau diri halus di dalam. Nah, ini dinamakan si wujud yang nyata ini disebutkan sewujud am. Nah, ini yang tempat sifat yang 7 tadi. Sementara diri yang menguasai sifat 7 tadi itu al-haqullah. Ini yang dikatakan si wujud an atau diri batin. Jadi inilah yang diinkludkan menjadi diri halus. Nah, ini yang dikatakan dengan diri batin tadi. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran di surat Al-An'am, siratal ladzina an'amta alaihim, di Al-Fatihah itu sudah dikelar. Jadi kalau kita ingin tahu bahwasanya absaru wa huwa yurikuhul laitiful kabir tadi, maka kita tahu kalau diri yang batin Allah, diri kabirnya Allah tadi, yaitu diri yang tidak ada usal-usulnya di dunia ini, adalah diri si wujud an dan si wujud am, yaitu zahir batinnya ayan karajiah dan ayan sabitah, yang disebut satu wujud itu dinamakan diri amin, diri min, diriku. Al-haq, hak itu adalah kebenaran yang paling benar, dan diri itu yang benar adalah diriku. Al-haq. Jadi maka disebut dengan min. Makanya kalau dia mawujud kepada alam disebut dengan Rabbil Alamin, dalam kerangka rahmatan fil alamin, yaitu Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mawujudullah. Jadi kalau kita bertajalli di dalam Al-Fatihah, pas di kalanya bertajalli batin dan sifat Allah menuju sifat berjumlah yang 7, artinya apa? Telah berdiri diakui keumatan dirinya di dalam dirinya sendiri. Allah mengakui keumatannya adalah pada diri yang diridhoinya, yaitu ke al-haqullahan. Al-kullah itu adalah wujud daripada diri yang hak. Jadi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada permintaan amin, bahwasanya baik kita dalam hajat, amin, mata batin kita harus melihat ke wujud ayan kerajian dan ayan sabitah dalam batin bilah tadi. Nyawa bersifat batin bilah, sementara batiniahnya adalah zat dan sifat atau dikatakan dengan ayan sabitah dan ayan kerajiah tadi. Jadi kalau kita sudah mengetahui permintaan apapun kita kepada Allah, pasti diakhiri dengan amin. Kalau sudah amin ini berarti kita memohon keridhaan ke dalam diri dan hati nurani Allah itu. Jadi kehadiran diri yang mengabulkan dinamakan min. Min itu adalah nama diri yang hakikat. Jadi kalau kita sebut min, kita melihat 3 kodrat, berarti yang memohon keridhaan itu adalah diri yang hakikat tadi yang disebut dengan min. Diri hakikat inilah, makanya kalau kita lihat Allah bersifat Rabbil Alamin, Rasulullah bersifat rahmatan fil alamin, Allah bersifat amin, sementara Rasulullah dia adalah bergelar al-amin, jadi alam diriku. Ya, itulah al-amin, alam diriku kata Allah. Jadi cukup jelas dan cukup nyata para jamaah. Ternyata Al-Fatihah itu pembentukan diri Allah yang bersifat, pembentukan keumatan diri Allah yang mewujud menjadi diri yang al-haq. Jadi kalau kita sampai pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jadi tersiratnya suatu kodrat batin yang zahir, batin yang batin, batiniah zahir, wujud pada batin, kabir wal kabirau. Inilah himpunan seluruh kodrat sifat Allah. Jadi kalau humul Al-Quran itu mana? Humul Al-Quran itu Fatihatun Nasun, yaitu Al-Fatihah yang mewujud ke dalam diri manusia,
yang bersifat Allah menjadi sifat umat, itu yang dinamakan Al-Fatihatun Nasun. Inilah alam batinnya Allah, inilah alam Al-Fatihah itu. Jadi kalau kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, nah maka ghairil ma'dubi alaihim, dan katakanlah ke dalam diri ketuhanan itu waladhdallin, mohonlah amin dan ridhoilah, mohon keriduannya. Maka kita harus menatap kodrat diri itu di dalam berdoa kepada Allah. Amin, amin, amin. Jangan sekali-kali mengalihkan perhatian kepada yang didoakan, tapi beralihlah perhatian kepada yang berdoa. Yaitu apa? Kodrat diri. Al-haqqu minallah. Sesungguhnya diri al-haq itu adalah menyatakan diriku semata, yang disebut dengan zatnya Allah atau dikatakan kalam Allah. Jadi kalau kita bermakrifat kepada diri al-haqqu minallah tadi, maka kita sudah memohon kepada Allah untuk mengabulkan doa kita. Apapun yang kita minta, sandaran pandangan doa untuk mengabulkan adalah na'an'amta alaihim. Nah, aku wujud batin, mawujud daripada batin, wujud batin mawujud daripada batin, ayan sabitah dan ayan karajiyah. Itulah yang dikatakan dengan diri Tuhan atau sifat Allah pada diri. Nah, ini yang dikatakan siratal ladzina an'amta ta'ala. Ta'ala itu Tuhan, ihim itu diri. Jadi inilah kau menghadirkan kodrat diri Allah di dalam Al-Fatihah untuk mengabulkan doa hanya satu napas. Berdoa kepada Allah itu hanya dengan satu napas. Tentunya dengan ma'rifat yang bagus. Tentunya dengan munajat yang bagus. Amin. Diawali dengan huruf alif, diakhiri dengan nun, disebut an. Nah, inilah permintaan kita kepada si wujud an, yaitu batin Allah yang dinamakan ayan sabitah tadi. Amin, amin. Berucap kita dengan pandangan itu sampai langsung kepada Allah. Tapi apabila aminmu kosong atau mengandalkan apa yang kamu minta, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah tahu bertajalinya zat dan batin Allah dalam wujud an dan wujud am, itulah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bertajalinya aku kepada kodrat zahir dan batinku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya diriku akan meliputi dua kodrat tersebut, zahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sesungguhnya maujudnya adalah diri aku sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman itu yang Rahmanir-Rahim, yang maujud adalah diri rahimku. Maliki yaumiddin, dan bertajali dengan diriku sendiri. Aku bertajali dengan diriku sendiri. Aku bangkit dengan diriku sendiri kepada diriku sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, menyembahlah kepadaku, kita melihat kepada batin bilah yang dalam qalbi. Dan wa iyyaka nasta'in, kita melihat si wujud am, yaitu sifat maujud daripada Allah yang disebut maujud am.
Ihdinas siratal mustaqim. Diri rahasia din di dalam Islam nas manusia, dan itulah yang lurus, itulah alif tersirat. Jadi alif tersirat itu adalah diri halus manusia, diri halusnya umat. Dinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Mana diri itu? Diri itu an'amta alaihim. Si wujud kabir bernama an pada atas, in di depan, un di bawah. Si wujud an turun kembali maujud menjadi sewujud am. Ghairil makdu, si wujud am ta'alaihim, ghairil ta'alaihim. Ingat, itulah diri Tuhan, itulah kepemilikan Allah. Ghairil maghdubi alaihim, dan sesungguhnya memohonlah dengan diri itu kepada Tuhanmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan ucapkanlah amin. Jadi hakikat Fatihatun Nasun secara hakikat, makanya dia menyampaikan suatu tajalli Allah dalam pembentukan diri umatnya. Wujud an dan si wujud am, layaknya diri itu dinamakan diri kabir. Ada batin kabir tapi belum berbentuk diri kabir. Ada juga kabirau, itu adalah kodrat alam kabir dan wujud kabir, tapi kodrat dan mewujud kabir adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dikala kehadiran, kabulkanlah ya Allah. Di saat amin hanya satu, doa itu hanya satu napas. Amin. Apa yang kita inginkan kepada Allah? Nas, antarlah dengan ma'rifatmu dikala maujudnya. Jadi pandanglah maujudnya untuk menjadi suatu sandaran doa. Itulah gunanya. Sumpamanya kita dalam solat, bagaimana solat ini benar-benar kodrat Allah menjadi nilainya tinggi, mencapai wujudnya Allah. Bagaimana tajalli kodratnya kepada wujudnya. Nah, kita di situ apapun yang kita harapkan, silakan kita berdoa dengan sandaran amin tadi. Begitu juga kalau kita diundang orang berdoa, datang ke tempat orang, kita yang mengaminkan boleh. Tapi ingat, jangan kosong pandangannya dikala mengaminkan hajat kita atau hajat sesama. Absaru wa huwa yurikuhul wa huwa absaruhu wa latiful kabir. Nah, itulah dia. Al-An'am dikatakan absarwahu raitiful khabir. Nah, itulah kodrat kabir, berwujud diri. Ada alam kabir, ada wujudnya kabir, ada maujudnya kabir. Tapi kalau wujud kabir, Fatihatun Nasun, itulah diri yang terbuat dari Al-Fatihah. Makanya di dalam solat, menyempurnakan diri menjadi umat, harus menatap kodrat na'an-am tadi. Si wujud an dan si wujud am harus penuh dalam pandangan mata batinmu dikala mendirikan solat dalam membaca Al-Fatihah. Para jemaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita benar-benar menjalankan hakikat Allah dengan apa yang dimaksud, maka al-hikmahnya luar biasa. Kenaikan kodrat diri menunjukkan kenaikan derajat ibadah. Keturunan atau tidak terjadinya kenaikan di harkat diri, maka mustahil derajat ibadah itu akan sempurna atau tinggi. Maka boleh jatuh dia menjadi amaliyah diri, dan boleh dikatakan dia hanya sebuah maujud diri. Inilah yang kita khawatirkan. Untuk itu marilah sama-sama
kita menjalankan kodrat Allah pada diri kita. Sempurnakan keumatanmu dengan Al-Fatihah. Sesungguhnya Al-Fatihah itu memiliki kodrat wujud yang mengkabulkan doa. Jadi kalau kita tidak tahu di belakang ayat amin itu harus ada sandaran pandangan, maka sia-sialah amin kita. Sia-sia kita mengaminkan baik doa untuk diri maupun ibadah maupun kepada sesama dalam menolong hajatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat para hadirin kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya perhatian pandangan batinmu itu adalah sangat menentukan di dalam perbuatanmu kepada Allah. Jangan kamu amalkan yang tidak bisa kamu pandang. Yakinlah bagaimanapun Al-Qur'an. Ingat itu, kita hanya sebuah alam, kalau berucap harus melihat. Rububiyahnya seperti itu. Insya Allah. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikian berbagi wawasan dan pengetahuan buat kita bersama. Mudah-mudahan berkah. Mari kita fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba mendapatkan kemenangan di sisi Allah, tentunya dalam kebaikan. Kenapa? Surat Toha ayat 14 sangat menekankan pengenalan diri kepada Allah, sangat menekankan kebenaran menyembah Allah, sangat menekankan keberadaan Allah menjadi Tuhan dalam diri, dan sangat menekankan bagaimana mendirikan kodratnya menyembah kepadanya lagi. Terakhir sangat menekankan bagaimana mengingatnya setelah beribadah dan bagaimana mengingatnya di dalam ibadah. Insya Allah namanya kita bermujahadah, berjuang. Insya Allah mudah-mudahan berbagi wawasan dan ilmu ini berkah kehidupan dunia dan akhirat kita. Kenapa? Kita harus meningkatkan derajat rohani kita. Karena tolak ukur dunia ini adalah rohani. Apabila rohanimu tidak berderajat, dunia tidak akan melayanimu. Laksana Al-Maidah, dia sebuah hidangan. Apakah dia hidangkan? Orang yang telah berderajat, orang yang memiliki derajat Allah pada dirinya, maka alam akan melayani dan menghidangkan. Karena dia adalah berangkasnya Allah, tempat Allah menyimpan rahasianya. Insya Allah mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Bagi yang ingin beribadah, laksanakan, saya barokahkan. Insya Allah mudah-mudahan berkahlah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah mabrul wa minal amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.